Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video dengan tema pencemaran tanah akibat limbah rumah tangga. Selamat menyaksikan. Pencemaran tanah oleh limbah rumah tangga adalah kondisi di mana tanah tercemar atau terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang berasal dari aktivitas rumah tangga sehari-hari. Limbah ini dapat berupa sampah padat maupun cair yang dibuang secara sembarangan tanpa pengolahan yang tepat. Tanah, kita berpijak di atasnya, hidup dengannya, dan bergantung padanya. Tanah menumbuhkan makanan, menyimpan air, dan menopang kehidupan jutaan makhluk. Tapi tanpa kita sadari, kita telah merusaknya pelan-pelan dari rumah kita sendiri. Setiap hari rumah kita menghasilkan berbagai macam limbah, mulai dari sisa makanan, sisa sabun cuci, sisa minyak goreng, plastik, dan lain sebagainya. Tanpa pengelolaan yang benar, semua limbah tersebut dapat mencemari tanah. Dan sayangnya banyak dari kita yang masih membuang limbah tersebut secara sembarangan, seperti membuangnya ke kebun, ke selokan, atau bahkan langsung ke tanah. Tanah yang kehilangan kesuburannya, zat kimia dari plastik, deterjen, dan limbah lain bisa membunuh mikroorganisme tanah. Tanaman menjadi sulit tumbuh, bahkan air tanah yang kita gunakan bisa ikut tercemar. Dalam jangka panjang, tanah bisa berubah menjadi tanah mati. Jadi teman-teman, limbah cair kayak gini tuh harus diolah terlebih dahulu, minimal ditampung, diendap, atau disaring pakai sistem biofilter sebelum dilepas ke lingkungan. Tapi sayangnya, masih banyak yang langsung dibuang begitu aja. Tanpa pengolahan, limbah tahu ini bisa bikin oksigen di tanah hilang, biota mati, dan aliran berubah menjadi kuburan mikroba. Limbah cair itu tidak perlu diam, sekalinya dia mengalir, dia akan menyebar. Dia mencemari dan dia kembali ke tanah, entah lewat air, lewat makanan, atau lewat tanah yang mati. Dan semua itu bisa kita cegah melalui kita peduli dari awal. Langkah pertama mitigasi adalah memilah sampah. Pisahkan antara sampah organik dan non-organik. Sampah organik dapat diolah, sedangkan sampah non-organik dapat didaur ulang. Jangan campurkan antara sampah organik dan non-organik. Ini langkah kecil tetapi berdampak besar bagi tanah. Sisa makanan dan dedaunan bisa jadi kompos yang menyuburkan tanah. Plastik dan kertas bisa dijual ke bank sampah atau dikirim ke tempat daur ulang. Bahkan, minyak goreng bekas bisa jadi lilin atau sabun. Setiap limbah punya potensinya sendiri, asal kita mau mengelolanya.
Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa bekerja dengan sendiri maupun gerakan kecil dan juga gerakan besar. Oleh karena itu, ajaklah teman, keluarga, dan juga tetangga untuk peduli terhadap lingkungan agar perubahan terasa lebih nyata dan juga kuat. Tanah adalah warisan kita untuk generasi mendatang. Mari kita jaga bersama sebelum semua itu terlambat, mulai dari rumah, dari diri kita sendiri. Jangan biarkan tanah kita itu menjadi korban dari kebiasaan buruk, karena tanah yang sehat itu adalah harapan untuk masa depan.